Oke, back with me, Mr. K. Kita akan mengulas mainan saya sepuas-puasnya. Ya, kita akan tetap melanjutkan pada tema Gundam Universe. Ya, jadi kali ini saya akan mengulas tentang Gundam Universe batch yang ketiga, yaitu adalah salah satunya Gundam EZ. Ya, EZH 8. Gundam EZ8. Ya, pada batch yang ketiga ini untuk harganya masih di kisaran 350.000. Tetapi kalau untuk yang sekarang harganya pastinya berapa masih belum dapat dipastikan. Semoga kalau kalian mau membelinya bisa mendapatkan diskon karena ini produknya sudah sejak Juli. Rilisnya di bulan Juli 2020, ya. Dan Gundam ini sebetulnya Gundam Universe itu sebetulnya diperuntukkan di Jepang, tetapi Gundam Universe ini sepertinya dibuat supaya Amerika tuh bisa apa ya? Maksudnya kalau di Amerika itu kan produknya mau yang murah gitu ya, dan jualnya juga masuk akal seperti itu. Jadi masih tergolong murah ya, karena di Indonesia terjual 350.000. Dan kalau diskon pun bisa sampai 280.000 ya. Ini ada di Amerika juga ya, karena diproduksi untuk di Amerika ini, Amerika Utara tentu saja. Ya, kita lihat saja ini masih baru ya, bentuknya masih baru dan harganya masih ada tertera itu ya. Jadi ini kotaknya, sampingnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Nah, ini juga bersamaan batch-nya dengan Gundam Wing Zero dan Strike Gundam. Ya, di sini ada gambarnya. Ya, batch ketiga semua itu. Ya, tapi untuk Gundam Universe di Indonesia yang batch keempat ke atas itu harganya sudah mencapai 500.000. Karena memang makin lama makin digemari. Jadi akhirnya juga makin mahal. Oke, kita langsung saja buka ya. Ini Gundam EZ8-nya. Kita akan langsung buka saja. Ini masih brand new gitu ya. Kita buka dari samping. Nah, oke, agak susah dikit. Oke. Nah, ya, kita akan lihat sebagaimana, apakah sama seperti biasanya. Ya, Gundam ini sebetulnya banyak ya. Tapi untuk EZ8 itu rasanya baru ada di Gundam Universe ini, karena sebelumnya saya tidak pernah tahu gitu ya, untuk membeli yang model kit atau apa itu mungkin saya masih belum lihatnya. Oke, ini adalah buku panduannya yang harusnya juga dibaca, karena membaca buku panduan ini berarti Anda juga tidak merusak mainan kita ya. Oke, dari sana kita akan mulai saja. Kita lihat satu persatu dulu ya. Oke, ini adalah bagian yang ada di plastiknya. Ya, masih sama seperti yang sebelumnya. Tidak ada segel isolasi di sini. Kita bisa langsung saja buka. Dan sepertinya ada standarnya ya. Standarnya seperti apa? Mungkin standar lengan gitu ya. Dan standar senjata. Kenapa? Karena dari sebelumnya juga ada ya senjata yang pedangnya seperti ini. Nah, seperti ini kan ada. Kan ya, kelihatan ya. Jadi ada pedang seperti ini yang akan ditancapkan pada sinarnya. Sedangkan sinarnya ini juga sama dari pendahulunya, ya. Tidak ada perbedaan dari yang sebelumnya batch 1, batch 2, batch 3. Kalau dapatkan pedang sinarnya ya seperti ini ya. Ini yang akan ditancapkan di bagian sininya. Ini bagian ini ada lubangnya, ini ditancapkan. Dek, seperti ini ya. Nah, ini pedangnya Gundam. Nah, bedanya yang mahal sama yang murah apa? Kalau yang murah ya seperti ini. Ini dia tidak transparan, jadi bahannya solid, lalu kemudian dicat warnanya merah gitu ya, merah muda. Nah, kalau yang agak mahal-mahal itu biasanya plastiknya plastik transparan, jadi kelihatan tidak murahan seperti itu.
Cuman plastik yang transparan itu pun juga tidak bagus-bagus banget sih kalau harusnya, kalau kita lihat, kalau kita pikir-pikir ya. Oke, lalu kita dapat apa? Seperti sama pada bed-bed sebelumnya, tapi tergantung dari produknya. Kita mendapatkan tangan, sepasang tangan, di mana yang tangan kanannya itu memegang untuk memegang senjata, sedangkan tangan kirinya ini adalah untuk yang memegang pedang. Itu sama sih, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena memang tipe Gundam Universe ini agak universal. Lalu kita mendapatkan backpacknya. Ini adalah backpacknya, sederhana sekali ya. Nah, bedanya dengan yang murah Gundam Universe ini dengan versi yang Robot Spirit atau lebih tinggi lagi ke Metal Build, itu beta detailnya. Jadi detail-detail yang ada di sini, lekukan-lekukan di sini itu makin mahal ya, makin detail seperti itu. Nah, terus di sini juga disediakan juga untuk penyangga kalau kalian menggunakan stand. Ya, di sini dikasih penyangganya, dikasih apa? Semacam apa ini kalau kelihatannya ini semacam kancingnya yang akan ditaruh di bagian pahanya ya. Nanti akan kita coba. Nah, kita lihat ini sekarang. Ini kita mendapatkan shieldnya lumayan ya. Ini shieldnya lumayan sih, ya. Warna yang bawah birunya ini adalah biru metalik. Wow, keren ya. Jarang sih warna metalik itu identik dengan warna yang cukup mahal gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan warna yang metalik itu berarti warnanya bagus sekali. Oke, kita lihat yang lain. Senjatanya kecil ya, nggak seperti Gundam-Gundam yang lain karena ini soldier gitu ya, mass production. ini senjata yang kecil biasa ya. Oke, tapi tidak sampai di sini. Oke, itu saja sih aksesorisnya. Kita langsung ambil saja badan robotnya. Oh iya, kita langsung lihat. Ya udah habis ya, tidak ada lagi. Kita lihat ini robotnya. Wah, keren ya. Robotnya ini memang sederhana sekali. Ini bagian belakangnya untuk menempelkan backpacknya. Memang detailnya tidak sedetail Robot Spirit atau tidak sedetail Metal Build ya. Tidak sedetail mereka. Tetapi saya rasa ini untuk kualitas plastiknya tidak kalah ya. Banyak barang yang harganya tuh 350.000 juga sama seperti ini. Tapi mendapatkan robot yang kualitas plastiknya di bawah standar. Jadi saya rasa masih kurang gitu ya, kurang greget gitu. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini kualitas plastiknya cukup baik. Dimulai dari kehalusannya ya, terus kemudian dimulai dari tampak bahannya, dari hasil pengecatannya itu rapi ya. Spesial Gundam itu pasti rapi ya, pasti bagus. Dia tidak mau membuat mainan yang jelek seperti itu. Oke. Ini EJ8, kita coba artikulasinya dulu ya, seperti apa bentuknya robotnya seperti ini. Ya, ini adalah robot standarnya. Jadi kita lihat artikulasi untuk bagian kepalanya. Kepalanya ini cuman menunduknya hanya segini saja, tidak bisa lebih. Mendongaknya cuma segini saja, juga tidak bisa lebih. Jadi cuma hanya kecil sekali ya, kelihatan pergerakannya kecil. Toleknya juga bisa sekian, noleh ke kirinya juga sekian. Ya memang nggak mungkin sampai ke belakang gitu ya, kalau ke belakang justru akan aneh ya. Oke, sekarang kita lihat bagian lengannya. Perputarannya sementara tanpa backpack, tanpa apapun, dia bisa berputar 360 derajat. Oke, tentunya yang kiri juga sama. Sedangkan untuk lengannya dia termasuk double joint, tetapi double jointnya ya tidak seperti yang Metal Build ya, beda ya kelasnya ya. Ini double joint tapi nggak sampai ya, nggak sampai apa namanya ini, kelihatan ya double jointnya tidak sampai ini kalau dilihat dari samping. Nah ini maksimum sudah ya. Oke, terus kemudian kita bisa tarik ke kanan. Ya, seperti ini maksimum sudah, karena bagian ini menyentuh bagian badannya. Jadi ini sudah maksimum, lalu ini turunkan, ini minimumnya. Oke, ya. Sudah kelihatan ya.
Lalu di bagian lengannya lengannya ini bisa diputar 360 derajat dan dia cuman posenya menggenggam, tidak ada artikulasinya. Ya, kalau murah ya jangan minta artikulasi ya. Oke. Lalu kemudian kita lihat di bagian badannya ini hanya bisa berputar sekian dan badannya juga bisa hanya berputar. Ya lumayan ya, di bagian badannya ada artikulasinya sedikit. Ya meskipun hanya cuma sedikit gitu aja ya. Hanya sekian dan sekian. Oke. Tapi sudah cukup bagus menurut saya. Ini keseluruhan overall saya sangat suka ya. Karena robotnya manis ya. Bahannya bagus dan catnya juga ada metaliknya. Banyak orang yang nggak suka ya kalau beli-beli robot yang bukan peran utama gitu ya. Yang ya seperti ini yang bagus lah ya. Oke, ini juga masih bisa kita kasih goresan-goresan spidol ya, jadi supaya kelihatan lebih manis. Kalau untuk mengecat ya agak susah sih. Nah, robot ini itu punya keunikan warnanya ini mungkin bukan putih ya guys. Ya, ini warnanya juga abu-abu sangat mudah sekali. Kalau saya bilang warnanya kayak krem-krem mudah gitu ya. Oke. Yang kerennya lagi warna bagian datanya ini adalah warna apa ya, ini hijau ya ndak hijau, biru ya ndak biru, itu yang biasanya kayak gitu-gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk bagian celananya ini bisa kita putar, bukan kita putar, kita tekuk sampai atas gini. Ini juga cuman hanya sedikit saja sih, ini kelihatan ya lah, cuman segitu aja, nggak bisa lebih. Oke, kita lihat artikulasi bagian kakinya. Kakinya bisa menendang sampai sejauh ini. Ya, ini menendang ya istilahnya. Menendang ke depan sejauh ini. Kalau bisa dilihat dari samping itu seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, itu. Sekian saja. Tidak ada ya 90 derajat paling tidak. Ya, manusia ya seperti ini ya. Nggak mungkin kan kalau lebih dari itu. Dan dia bisa ke belakang cuman sekian saja. Nggak bisa lebih gitu ya. Dan ini bisa ditekuk. Ya, dia double joint tapi terbatas sekali. Ya lumayan sih. Ya lumayan kan. Tuh. Ini maksimumnya ya. Jadi nggak bisa lebih lagi jauh. Dan untuk tingkat joinnya ini, tingkat perutnya kayak apa, kali ini saya mendapatkan yang agak ya cukup kuat sih ya. Bisa menahan gitu ya. Tetapi kadang-kala ya kadang nggak kuat sekali gitu loh. Ya lumayan kuat sih. No, kan? Tapi kalau lama-lama kita action kan gitu, push action itu akan letoy lama-lama, itu pasti ya. Semoga saja ini tetap tidak letoy. Oke, itu adalah secara keseluruhan. Kita tinggal pasangkan saja backpacknya itu seperti apa, dilihat di manualnya ya. Jadi, tapi kalau yang backpack ini gampang saja. Ini bagian belakangnya seperti ini, tinggal ditempelkan di bagian belakangnya yang seperti ini. Ini tinggal ikutin saja, jadi jangan takut terbalik gitu ya. Ini kan sudah pas, oke. Langsung saja pasang. Nah, oke, backpacknya sudah terpasang dengan baik. Seperti ini, ya. Lalu kita tinggal pasang shieldnya. Kalau mau dipasang shieldnya ini ada pengkaitnya. Tinggal dikaitkan di lengan kanan dan di sini ada semacam lubang juga dan di sini juga ada semacam tonjolan. Ya, ini bisa dipasang lalu dipaskan seperti itu. Nah, sudah jadi ya. Tuh, mudah ya. Ini pasang aksesoris. Nah, biasanya kalau saya itu tidak berpose menggenggam gitu ya. Tetapi posenya akan saya pakai untuk tangan. Pasti tangan ini akan memegang tembak. Ini saya lepas saja tangannya. Saya akan langsung pasang yang mode menggunakan tembak. Ya, ini saya pasang dulu supaya lebih gampang gitu ya. Karena kalau sudah terpasang tangannya di robotnya itu akan kesulitan sekali kita untuk memasang pose untuk ini tembaknya. Oke, sudah. Sepertinya akan terpasang. Oke, nah sudah terpasang seperti ini ya. Baru kita pasang. Oke, kita akan pasangkan. Ya, oke sekali ya. Jadi sudah terpasang, robotnya sudah memegang senjata. Oke, bagus ya.
keren sih. Nah, oke, sampai di situ apalagi ya yang harus dilakukan ya? Oke, backpack sudah, tangan sudah. Oke ya, sekarang kalau ingin yang di sebelah sini menggenggam ya bebas. Tapi kalau ingin memegang pedang, kita akan gunakan tangan yang ini ya, yang satunya. Cuman hanya itu saja. Yang ini sekarang. Yang ini adalah bagian yang diletakkan di bagian paha ini. Kelihatan ya, bagian paha ini. Nah, ini kita tempel dengan ini. Ya, saya sih selalu tak tempel gitu ya. Karena apa? Ya nanti just in case kalau saya menggunakan stand gitu ya, stand yang stand egg-nya, namanya stand egg ya, action gitu. Nah, itu kita bisa pakai itu di sana, lalu kita bisa ini. Cuman bedanya kalau itu dipasang, maka kakinya ini tidak bisa menutup ya, karena terhalang oleh stand egg ini nantinya. Kalau mau dia bisa berdiri saja ya ini dilepas saja supaya dia bisa tegak seperti ini. Nah, kalau mau tegak ya gini ya. Kalau enggak mau ya harus dipasang. Oke. Sampai di sini ya. Ini apalagi? Yang ini tadi pedangnya kalau gitu terpaksa kita pasang aja ya. Yang ini ya kita pasang. Oke. Nah, kita pasang seperti ini ya. Lalu kita pasangkan di lengannya ini nantinya. Nah, itu tinggal dipasang saja di sini. Nah, tinggal dipasang gini loh. Kita coba pasang ya. Nah, kita lepas ininya. Lalu kita pasang dengan senjata yang membawa pedang. Oke. Jadi guys. Ya. Oke, ini bisa dilihat. Bagus. Senjata. Oke, ya bisa. Inilah robotnya. Ya. Jadi bisa dipandang baik-baik. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu dengan video selanjutnya. Saya akan mengunboxing mainan saya sepuas-puasnya. Belum tentu mainan baru, mungkin mainan lawas ya. Saya juga punya banyak simpanan mainan lawas yang belum saya buka. Ya, oke, sampai di sini. See you next video.